Halo kawan-kawan OPX Traders, ini kita mau belajar sedikit ya dari pengalaman aku. Jadi saham Elsa ini, terutama di hari ini, kemungkinan pasti akan banyak korban-korban yang berjatuhan dari saham ini karena polanya udah bagus banget di area sini. Jadi kalau kita lihat di area setway ini, di bagian sini, itu bandar posisinya di atas yang foreign maupun domestik. Terus ditambah akumulasi dari smart money di bagian sini yang besar-besar. Terus ditambah terus hari selanjutnya itu dinaikkan sekitar 3 sampai 5% di area sini. Nah, ketika di atas ini kan merah dua kali ya. Merah dua kali ini polanya adalah ketika saham itu naik lalu dibanting ke bawah. Saham itu naik lalu dibanting ke bawah. Jadi ada kemungkinan dari tesisku itu adalah bandar yang berada di bawah sini, di area sini, itu sudah buang di atas sini tapi barangnya belum habis. Lalu dia cari korban-korban yang berjatuhan lainnya di area sini. Kenapa kita punya tesis seperti itu? Jadi bisa kita lihat di chart yang lebih kecil, contoh di area sini. Baik, ini jelas ya. Kita ubah dulu chartnya. Nah, jadi seperti ini, ketika yang tadi itu setway di area sini dan saham dinaikkan di area sini, nah ketika saham itu menyentuh harga pucuk atau harga yang seharusnya bandar keluar di area sini, ini kuning ini harga ya. Di bagian harga, ketika sudah mencapai harga ini, bandar udah jatuh, bandar udah turun, bandar udah buangan barang. Dia bertahap di sini ya, masukkan bid yang tebal dan offer yang tebal, jadi sehingga barang yang masukkan bid yang tebal sehingga pahlawan-pahlawan bursa yang berjatuhan itu ngambil barang dia dan kapasitas barang dia turun menurun secara bertahap. Jadi dari sini bid tapi price-nya tetap diangkat, tidak bisa naik, turun lagi, berkurang si muatan si bandar sampai hari ini habis. Tapi si harganya tetap berada di atas. Itu problem. Nah, untuk metode seperti ini dari kok fokusnya berubah-ubah. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya bandar itu punya muatan barang banyak. Saking banyaknya sehingga pahlawan bursa belum bisa ngabisin barang dia walaupun barang dia udah habis gitu. Jadi sampai saat sini pun sahamnya tidak berubah dari harga 500 ini. Jadi tetap ditahan di harga 500 sampai barang dia habis. Nah, ketika di sini ada dua keputusan yang akan diambil bandar, yaitu saham akan dibawa jatuh atau dilepas bandar, dan bandar tidak peduli sama sekali dengan pahlawan-pahlawan bursa yang ada di atas. Ketika harga bidnya tipis, otomatis pahlawan bursa akan berbondong-bondong jual barang karena ketakutan bakalan jatuh si harganya. Itu keputusan pertama ya. Keputusan kedua, karena saking FOMO-nya dan saking banyaknya pahlawan bursa yang nyangkut di harga paling atas ini, di harga area ini, jadi mereka berbondong-bondong untuk ngenebelin bidnya sehingga bidnya juga tebal dan harga akan dibawa naik. Itu keputusan kedua. Jadi antara satu dibawa ke bawah dan orang masif jual atau dibawa ke atas. Nah, di sini perbedaannya kalau dibuang ke bawah pasti bakalan banyak yang berjatuhan ya. Terus untuk yang dibawa ke atas ini yang seru. Jadi ketika MA-nya menyentuh di MA 100 ini kan MA 100 nih. MA 100 di 5 menit. Besok akan dibawa ke atas misalnya. Nah, ketika dibawa ke atas tapi harga atau muatan si bandar mulai naik lagi, itu berarti mau di-up-kan. Jadi seperti itu aja perhitungannya. Kita lihat ketika chartnya menuju ke atas lagi, apakah muatan si bandar
atau isian si bandar juga menambah. Kalau tidak nambah mending kita hold dulu, jangan ikut-ikutan. Karena apa? Karena sangat ada banyak resiko untuk dibanting atau orang pahlawan bursa panik gitu. Jadi kita tunggu dulu siapa holdernya, siapa yang ngambil barang yang ada di atas ini, baru kita ikutan untuk beli. Jadi itu studi kasus yang mau kita bahas sehingga potensi cuan kita tetap terjaga. Untuk muatan domestik dan juga foreign juga masih tinggi ya di sini. Tapi untuk yang bandar holder besarnya itu udah habis di bawah sini. Jadi seperti itu, guys. Untuk targetnya kemungkinan jangka panjang ya. Kalau aku perhitungkan jadi seperti ini chartnya, ketika di bawah naik, panik di atas sini, jual, akumulasi jual, akumulasi, jadi kayak likuiditasnya sangat tinggi di atas ini. Jual, akumulasi, jual, kayak itulah. Sifat-sifat dari pahlawan-pahlawan bursa yang tidak ada yang ngejagain di pasar itu gitu. Jadi ketika dibuangnya pun masif, langsung ada gap di sini, jatuh gitu. Baru dinaikkan lagi oleh bandar lagi. Jadi seperti itu polanya. Kita harus selalu stay di area-area yang aman, di mana bandar itu ngejagain dengan baik, dan bandar juga bisa ngehold kita. Jadi ketika ada buangan besar, bandar masih ngecover, oh aku aja yang beli, kayak gitu. Itu yang bandar yang harus kita cintai bersama gitu, guys. Jadi kemungkinan besok ada kemungkinan dinaikin, ada, tapi dari melihat potensinya ini udah mentok di atas ya, guys. Jadi seperti ini. Walaupun ada akumulasi besar sih di bagian sini, tapi dengan berat hati aku bilang bandar udah keluar gitu aja. Kemungkinan bisa naik tapi tidak lebih dari sini 550. Sangat-sangat potensi untuk dibanting, tapi bisa juga dijagain oleh bandar yang mungkin masih ada muatan sedikit di area sini, baru menunggu bandar baru yang mau beli di harga atas. Jadi seperti itu untuk penelitian kita di hari ini. Pesanku, jangan jadi pahlawan bursa ya, guys. Biarkan mereka yang baik hati dan banyak uangnya itu adalah penyumbang cuan kita di pasar bursa ini, guys. Itu aja pesanku dan sampai jumpa. Bye bye.